Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Muslim Cerdas. Sahabat, mencium tangan kiai atau tokoh masyarakat lainnya merupakan tradisi yang jamak dan lazim berlaku di Indonesia. Tetapi belakangan ini kebiasaan tersebut menjadi sorotan karena dianggap sebagai bentuk pengultusan. Hukum dasar mencium tangan orang yang lebih alim adalah mubah. Ia menyebut bahwa kekhawatiran munculnya sikap berlebihan atau pengultusan bukan menjadi landasan yang mengharamkan cium tangan tersebut. Mencium tangan kiai termasuk bentuk penghormatan dan bukan penyembahan. Ini pun adalah tradisi yang berlaku di tengah masyarakat dan tak bertentangan dengan syariat Islam. Jika adat itu baik dan tidak bertentangan dengan syariat Islam, bahkan malah sejalan dengan agama, maka seharusnya kita lestarikan. Menukilkan dari sejumlah argumentasi, diantaranya para sahabat, seperti dinukilkan dari Az-Zahra dalam Sunan Abu Daud, kerap mencium tangan dan kaki Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya dari Usamah bin Syuraih dan Umar bin Khattab yang kerap mencium tangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kisah para sahabat yang mencium tangan mereka yang memiliki tingkat keilmuan atau kedudukan yang terhormat, di antaranya Zaid bin Tsabit dan Ali bin Abi Thalib yang mencium tangan Ibnu Abbas. Selain karena sebagai ahlul bait, Ibnu Abbas juga merupakan sosok yang berilmu. Para ulama mazhab 4 juga memperbolehkan mencium tangan orang yang berilmu. Muhammad bin Ali Al-Hanafi Al-Asakafi dalam kitab Al-Dur Al-Mukhtar menegaskan tidak masalah mencium tangan hakim yang bagus agamanya dan pemimpin yang adil, termasuk sunnah. Mencium kepala orang alim seperti ditegaskan dalam Al-Bazazah. Abu Al-Hasan dalam kitab Kifayat Al-Thalib mengatakan Imam Malik memakruhkan mencium tangan orang lain, baik orang itu alim, bapak, tua, atau suami, karena itu termasuk kebiasaan orang ajam. Tetapi Ibnu Batal menganalisis yang memakruhkan tersebut adalah mencium tangan orang yang zalim dan sombong. Adapun tangan seorang yang saleh dan orang yang diharapkan barokahnya, maka itu boleh. Dalam mazhab Syafi'i, jelas Hanafi, seperti ditegaskan oleh Imam Nawawi, mencium tangan seorang laki-laki dikarenakan kesuhudan, kesalehan ilmu yang dimiliki, kemuliaannya, penjagaannya, atau yang lainnya dari perkara-perkara agama tidaklah dibenci, bahkan disukai. Namun apabila hal itu dilakukan karena faktor kekayaan, kekuasaan, atau kedudukannya di mata orang-orang, maka hal itu sangatlah dibenci. Bahkan Imam Nawawi membuat satu bab khusus dalam kitabnya Riyadhus Shalihin tentang berjabat tangan ketika bertemu, wajah yang riang dan mencium tangan orang yang saleh. Dalam kitabnya, Ibnu Hajar menjelaskan secara terperinci beserta dalil-dalilnya tentang kebolehan mencium tangan orang lain karena agamanya. Hukum bolehnya mencium tangan ulama ditegaskan pula oleh mazhab Hanbali. Al-Batuti Al-Hanbali dalam Kasyaf Al-Qona menegaskan dibolehkan mencium tangan dan kepala karena agamanya dengan tujuan memuliakannya. Asal tidak ada syahwat, pendapat yang sama diungkapkan oleh Syekh Utsaimin dan Nasyruddin Albani. Keduanya menegaskan mencium tangan dengan tujuan memuliakan seperti kepala bapak, orang yang sudah tua, guru, itu hukumnya boleh, kecuali dikhawatirkan akan terjadi bahaya. Mencium tangan para ulama merupakan perbuatan yang dianjurkan dalam agama, karena perbuatan itu merupakan salah satu bentuk penghormatan kepada mereka. Dalam sebuah hadis dijelaskan, dari Zari ketika beliau menjadi salah satu delegasi suku Abdil Qais, beliau berkata, ketika sampai di Madinah, kami bersegera turun dari kendaraan kita. Lalu kami mengecup tangan dan kaki Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Abu Daud. Dari sebuah hadis lain dikatakan dari Ibnu Jad'an, ia berkata kepada Anas bin Malik, apakah engkau pernah memegang Nabi dengan tanganmu ini? Sahabat Anas berkata, iya. Lalu Ibnu Jad'an mencium tangan Anas tersebut.
hadis riwayat Bukhari dan Ahmad. Ada hadis lain juga yang menjelaskan tentang mencium tangan itu boleh. Dari Jabir radhiyallahu anhu, sesungguhnya Umar mencium tangan Nabi. Hadis riwayat Ibnu Al-Muqarri. Atas dasar hadis-hadis di atas tersebut, para ulama menetapkan hukum sunnah mencium tangan ulama, guru, orang saleh, serta orang-orang yang kita hormati karena agamanya. Berikut ini adalah pendapat para ulama. Yang pertama ada Ibnu Hajar Al-Asqalani. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani telah menyetir pendapat Imam Nawawi sebagai berikut. Imam Nawawi berkata, mencium tangan seseorang karena suhudnya, kebaikannya, ilmunya, atau karena kedudukannya dalam agama adalah perbuatan yang tidak dimakruhkan. Bahkan hal yang demikian itu disunahkan. Pendapat yang kedua, ini juga didukung oleh Imam Al-Bajuri dalam kitab Hasyiah, juz 2 halaman 116. Imam Al-Zailai, beliau berkata, dibolehkan mencium tangan seorang ulama dan orang yang wirai karena mengharap barokahnya. Berdiri memuliakan ulama yang bertujuan memuliakannya. Dengan cara berdiri ini hukumnya adalah sunnah dan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala selama tidak ada unsur riya dan membanggakan diri. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak cuplikan ceramah dari Ustadz Abdul Somad berikut ini.